النقائص والمعايب خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه إلى لقاء ربي أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam rangka mengisi keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Karena ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu fluktuatif, naik turun, bertambah dan berkurang. Naik dengan banyaknya amal saleh, bertambah dengan seringnya mendengarkan pengajian-pengajian dan ta'lim-ta'lim. Sebaliknya berkurang dengan maksiat atau dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, pada dua edisi sebelumnya kami telah menyampaikan beberapa perkara yang bisa membuyarkan, yang bisa menghilangkan amal saleh yang sudah kita laksanakan sepanjang hidup kita ataupun dalam keseharian kita. Barangkali pada kesempatan ini kami akan menyelesaikan berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal saleh kita. Nanti di akhir insyaallah kami rampungkan kembali, kami review kembali perkara-perkara apa saja yang harus kita hindari sehingga amal soleh yang kita pelihara, yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini tetap terjaga sampai nanti kita mengambil hasilnya di akhirat. Amin. Di antara perkara itu adalah at-ta'ali Allah. At-ta'ali ini bahasa Arab. Kalau diindonesakan adalah mendahului hukum Allah dalam menghakimi seseorang berkaitan dengan ampunan atau masuk ke neraka. Maksudnya adalah kita tidak boleh menghakimi seseorang dia itu di neraka atau dia tidak diampuni selama orang itu masih hidup. Bagaimanapun kesalahannya dia, selama dia itu orang mukmin, kita nggak boleh menghakimi dia, kamu tidak akan diampuni oleh Allah, atau kamu akan masuk neraka. Karena ini perkara yang maha dahsyat. Ini perkara maha dahsyat. Dalam Al-Quran kita tahu bahwa di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat seseorang, mungkin beliau sudah kurang sabar. Ini Rasulullah ini yang dikenal dengan kesabaran yang tinggi. Barangkali perlakuan seseorang ini sudah melampaui batas sampai muncullah kata dari beliau itu, kata laknat kepada yang bersangkutan. Turunlah ayat sebagai teguran kepada Nabi Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai', ya Muhammad. Engkau hanya menyampaikan saja. Adapun menghakimi dia itu akan di neraka atau surga, itu bukan urusannya. Maka dalam hal ini Nabi SAW, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, suatu ketika Nabi bercerita, inna rajulaini kana fi bani Israil mutahabbain. Dulu kata Nabi, ada dua orang yang saling berteman dari kalangan Bani Israel. Mereka saling berteman, namun mereka mempunyai watak yang berbeda, mempunyai sikap yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, bertolak belakang antara barat dan timur, antara langit dan bumi. Yang satunya mujtahid bil ibadah. Salah seorang dari keduanya adalah orang yang ahli ibadah, rajin sekali ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya. Wal akhar karena yaqulu muslim, ahli dosa. Yang lain, ya teman yang satunya adalah ahli dosa.
Faja'ala yaqulu aksir amma anta bi. Maka suatu ketika temannya ini, teman yang saleh ini melihat saudaranya sedang beramal dosa, sedang melakukan satu kemungkaran. Kemudian dia melarang aksir, hentikan, cukuplah kamu lakukan itu. Qala fa yaqulu khalini ya rabbi. Tapi si pelaku dosa itu mengatakan, ada apa dengan kamu? Biarkan aku dengan Tuhanku. Kemudian kejadian ini berkali-kali karena temannya ini juga ingin melarang temannya untuk berbuat dosa, tapi di satu sisi temannya mengatakan khalini ya rabbi. Ada apa dengan kamu? Biarkan aku dengan Tuhanku. Hatta wajadahu yauman ala dzambin ista'zamahu. Sampai suatu ketika, karena mungkin kejadian sudah berkali-kali, suatu ketika temannya yang maksiat ini melakukan suatu maksiat yang sangat besar. Ista'zamahu. Ini dosa sangat besar. Faqala, berkatalah si ahli yang saleh ini, aksir, hentikan, jangan kamu lakukan itu. Faqala khalini wa rabbi abu ista'alaina raqibah. Temannya menjawab, biarkan aku dengan Tuhan. Pada apa? Ada apa kau? Ada apa dengan kamu? Apa kau malaikat untuk mengawasi aku? Nah, mungkin teman satunya ini sudah merasa jengkel barangkali, muncullah kata yang sangat berbahaya. Apa kata teman yang saleh ini? Wallahi la yaghfirullahu laka abada. Sumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Nah, ini kan fonis. Dia bersumpah lagi. Wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhiluka Allahu jannah abada. Sumpah demi Allah, engkau tidak akan diampuni dan juga engkau tidak akan masuk surga selamanya. Nah, ini dia kondisi ini. Faqala, maka Rasulullah berkata, faba'atsallahu ilaihima malakan. Maka Allah mengutus kepada keduanya malaikat pencabut nyawa. Faqawada arwahum. Kemudian malaikat ini mencabut dua orang ini, ruh mereka atau nyawanya meninggal. Fajtama'a indahu. Maka berkumpullah orang dua ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil muznib. Allah berfirman kepada si pelaku dosa, udkhulil jannah bi rahmati. Masuklah kau dalam surgaku karena rahmatku. Wa qala lil akhar. Kemudian Allah berfirman kepada yang satunya yang ahli ibadah tadi, atas tadi antahdara ala abdi. Kamu bisakah menghalangi dia masuk surga? Wahai orang yang saleh. Faqala ya Rabb. Dia berkata, ya Tuhan, kenapa begini? Ada apa ya Tuhan? Bukankah saya ahli ibadah? Qala izhabu bihi ila an-nar. Kemudian Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat, bawa dia ke neraka ini. Izhabu bihi ila an-nar. Qala Abu Hurairah, wallazi nafsi biyadi latakallau bi kalimatin aw baqad zumbahu akhiratahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sumpah demi Allah, si fulan tadi ahli saleh ini telah mengatakan kata-kata yang dimana seakan-akan itu dia telah memvonis, padahal itu haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal salehnya yang ada di dunia menjadi sirna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang paling utama adalah kita tidak boleh memvonis, kita tidak boleh mendahului hukum Allah kepada terhadap seseorang. Bagaimanapun orang itu berbuat dosa, bagaimanapun orang itu berbuat dosa, kita berkata kamu tidak akan diampuni, kamu masuk neraka. Apalagi orangnya masih hidup, apalagi dia orangnya masih muslim. Itu sama dengan at-ta'ali Allah, mendahului vonis daripada Allah, mendahului hukum Allah. Maka oleh karena itu dari kisah di atas ini kita ambil pelajaran bahwa jika seorang sudah berada di dalam suatu garis kebaikan, sudah rajin sholat, itu selalu minta kepada Allah supaya istiqamah.
supaya istiqamah. Dan juga minta kepada Allah supaya tidak diuji dengan amal solehnya itu. Karena iblis ini selalu menggoda manusia. Iblis selalu datang dari berbagai macam pintu. Pintu kesalehan, pintu maksiat, pintu syubhat, semua dimasuki oleh setan. Ini tadi adalah pintu salah ini yang masuk ini, setan ini. Karena kenapa dia langsung mengatakan begitu? Si orang saleh tadi mungkin dia merasa bahwa dia ahli saleh, berhak mengatakan itu. Padahal masyaallah muslim rahimakumullah, kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita ini mengaku bahwa dengan amal saleh ini itu adalah timbal balik dengan surga. Enggak. Amal saleh yang kita laksanakan jika dibandingkan dengan surganya Allah itu gak ada apa-apanya. Kalau kita pikir secara matematika saja, ya, kita kan umurnya di dunia ini sebagaimana sabda Nabi yang sudah pernah sampaikan di sini, kisaran 60-70 tahun. Itu umur dari semua, baik tidur maupun tidak tidur, itu 60-70 tahun. Kurangi waktu istirahat, kurangi waktu tidur, itu hanya separuhnya. Berarti kita umur produktif ya, kalaupun kita diamalkan terus, itu paling umurnya hanya 30 tahun. Kalau kita dikasih surga oleh Allah, kan abadi, ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan bahkan ratusan ribu tahun abadi di surga. Sebanding enggak dengan 30 tahun, enggak ada apa-apanya. Maka dari sinilah sabda Nabi, kalian itu tidak akan masuk surga karena amal soleh kalian. Maksudnya itu tidak sebanding timbal baliknya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berlipat-lipat dengan kebaikan yang kita amalkan di dunia ini. Tidak ada apa-apanya kita. Umur kita hanya 60, amal kalau dikurangi tadi paling 30 tahun, tapi di surga kenikmatannya abadi. Ratusan, ribuan, bahkan ratus, mungkin jutaan tahun mungkin. Allahu a'lam. Karena Allah mengatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, setiap kita melihat saudara kita yang barangkali menyimpang, kita tidak boleh langsung memvonis. Kita mendoakan Allahu yahdi, ya Allah berilah hidayah. Mari kita ingat bagaimana Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Taif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini kisahnya. Ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Abu Thalib meninggal, kita tahu serangan Quraisy, gangguan Quraisy, siksaan Quraisy semakin menjadi-jadi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Beliau hijrah ke Taif, yang jaraknya kira-kira 80 km. Taif ini sama dengan cuaca malam, jadi dingin dia, dingin. Kata para ulama, ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, maksudnya tanah suci Mekah dan sekitarnya ini adalah negeri aman, dan berikanlah rezeki kepada penghuninya buah-buah. Nah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan buah bukan di Mekah. Di Mekah sampai hari ini enggak ada buah. Yang ada hanya serai saja. Serai di Mekah itu. Yang lain tidak ada buah. Buahnya di mana? Di Taif. Itulah doa Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di Taif, Nabi SAW ternyata apa yang dipikirkan, yang dibayangkan beliau jauh berbalik 180 derajat. Bahkan penduduk Taif jauh lebih bengis, jauh lebih kejam, jauh lebih keras. Semua lapisan ikut, semuanya melempari Nabi. Dari pemuka masyarakat, wanita, merdeka, pemuda, orang tua, sampai anak-anak semuanya ikut melempari Nabi SAW. Akhirnya Nabi pulang, tak jadi masuk Taif. Sampai di perjalanan beliau istirahat. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail, ya Rasulullah,
Kalau saya lihat penduduk Taif ini saya gemes. Biarkan kami apit kedua bukit, biar mereka hancur semuanya. Karena mereka sudah melampaui batas ini. Sampai malaikat itu menawarkannya. Kata Nabi Allah itu, jangan melakukan itu. Jangan melakukan itu. Saya mohon mengharap pada Allah, ada di antara mereka yang beriman meskipun satu orang. Itulah Rasulullah SAW. Maka beliau ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, manakah momentum yang sangat pedih yang aku rasakan selama membangun dakwah? Beliau bercerita itu tadi. Ketika saya pulang dari Taif, saya dilempar semua. Ini Nabi SAW berikan contoh kepada kita bahwa betapa kita ini tidak boleh memvonis seseorang apakah dia itu surga atau neraka. Maka di akhir hadis ini tadi Rasul mengatakan, wallah la takallama bi kalimah. Simpulan ahli saleh tadi telah mengatakan suatu perkataan yang mana membuyarkan semua amal salehnya. Yaitu apa? Dia telah mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita tidak boleh mengucap kata laknat kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir secara spesifik, ya. Tapi kalau secara jamaah ada hadisnya orang itu boleh kata laknat. Tapi secara spesifik itu jangan sampai. Misalnya si fulan laknat. Atau mungkin kita kadang-kadang orang tua jengkel kepada putranya, laknat kamu. Ini berbahaya. Sebagaimana hadis Nabi, kalau ada laknat yang muncul dari kata seorang muslim, maka laknat itu lari ke atas, cari tempat dia. Sementara pintu langit tertutup, turun lagi ke bumi, pintu langit tertutup, dia cari tempat, tidak ada yang mau menerima, sehingga dia menuju ke orang yang dituju. Kalau yang orang dituju tadi objeknya itu betul dia ahli laknat, maka dia laknat. Kalau tidak, maka kembali kepada orang yang mengatakan. Nah, itu bahaya. Kita mengatakan seorang kamu laknat, ternyata dia nanti diampuni oleh Allah. Karena laknat itu adalah ungkapan yang jauh lebih dahsyat daripada mengkafirkan, membid'ahkan, mentaksikan dan sebagainya. Itu laknat itu sudah di atasnya segalanya. Itu vonis yang sangat dahsyat. Laknat itu. Karena artinya menjauhkan seseorang dari kesempatan rahmat Allah kepadanya. Itulah. Maka kita nggak boleh mengucur kata-kata, termasuk orang kafir juga, secara spesifik, secara personal. Tapi kalau ada secara jamaah nanti ada hadisnya yang lebih sebutkan. Jadi mari kita jaga diri kita sehingga kita amal saleh yang kita amalkan ini tidak menjadi hilang sia-sia. Begini saya rangkum kembali perkara-perkara yang bisa membuyarkan amal saleh kita. Pertama syirik. Ya, baik itu syirik rububiyah maupun syirik uluhiyah, menyembah kepada Allah atau percaya bahwa ada zat yang lain selain Allah yang bisa mengontrol alam semesta itu. Yang kedua, riya akbar. Riya akbar itu adalah orang itu beramal semata-mata untuk dunia, untuk dipuji. Sama sekali nggak ada unsur Allah, itu berarti hilang amalnya. Kemudian perkara adalah memuji-muji amal soleh dan juga mencerca orang yang diberi kebaikan. Misalnya sedekah tadi. Kita kalau bersedekah ya sudah sedekah, tidak usah dicaci maki orang yang diberi sedekah atau tidak usah dipuji-puji. Ya. Maka ada orang bijak mengatakan, sembunyikanlah amal salehmu seperti engkau menyembunyikan amal maksiatmu. Ya. Kan saya kira di antara kita nggak mau ketika maksiat dilihat orang. Sekecil apapun maksiat itu orang nggak mau ketahuan. Nah, sama dengan itu. Ketika jenengan ingin beramal saleh, sembunyikan amal saleh itu. Maka di antara orang yang dipuji oleh Allah itu kan, yang mendapatkan naungan itu sedekah tangan kanan sampai tangan kiri nggak tahu. Itu maksudnya adalah menyembunyikan amal salehnya. Kemudian kita hindari berbalas-balasan dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, rawahu Bukhari. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka hilanglah amal salehnya. Kata Ibnu Qayyim, amal saleh yang hilang ketika meninggalkan salat asar adalah amal saleh hari itu. Tapi kalau dia sudah nggak salat sama sekali, maka hilanglah amal saleh yang lain. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir tadi adalah kita menjaga
Jangan sampai meluncur kata-kata yang bermakna memvonis seseorang, yang dimana hukuman itu adalah telah mengkat seseorang bahwa dia tidak diampuni atau dia adalah ahli neraka waliyadzubillah. Jadi semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian amal soleh kita terjaga. Terakhir adalah kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi seseorang. Nanti kita akan menjadi pahit. Ya, seperti apa contoh kezaliman itu? Merampas tanah. Merampas tanah seseorang tanpa hak. Seperti di Rempang itu yang terjadi sekarang ini. Nauzubillah. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Maka Nabi telah berpesan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, fa'innaha laisa bainaha wa bainallahi. Hati-hati Mu'adz, jangan sampai engkau menzalimi seorang, mengambil hak seorang, karena jika engkau menzalimi dan orang itu mendoakan keburukan, maka itu mustajab doanya. Rasul mengatakan doanya orang yang terzalimi tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, oleh Allah langsung diterima. Ya, biasanya orang zalim itu kan bumi tanah. Maka Rasul mengatakan, man ahadza ardan shibran dzulman tawaqahu Allahu yaumul qiyamah min sab'i aradin. Orang siapa yang mencaplok, merampas, menggosok, ya, tanah yang tidak halal atau tanah saudaranya secara zalim, secara paksa, apapun alasannya, alasan palsu, alasan investasi dan sebagainya, zalim, kata Rasulullah, maka dia akan ditindih dengan 7 lantai tanah, 7 lantai bumi di akhirat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kita menzalimi seseorang, karena nanti amal soleh kita akan diambil oleh dia. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sampaikan, diajarkan oleh Imam Muslim, bahwa semua amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang telah menzalimi saudaranya akan dipakai untuk membayar kesalahannya kepada sesamanya. Jika amal solehnya sudah habis, sementara kezalimannya masih tersisa, maka dosa saudaranya ditimpakan kepadanya sehingga dia masuk neraka waliyadzubillah. Jadilah dia nanti orangnya pahit atau bangkrut waliyadzubillah. Padahal Allah wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjaga semua anggota badan kita untuk jangan sampai terjebak dalam masalah. Amin ya rabbal alamin. Aku lu ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ustaz Nur. Al-Ghalib Mansur Al-Arab 105.